Selamat datang kembali para pejuang UTBK SNBT tahun 2023. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal yang telah diberikan. Oke, langsung ke soal yang pertama. Diketahui garis 2x dikurang 5y ditambah 7 sama dengan 0. Dilalui titik 2a, 3 dan b tambah 1, a. Maka hubungan P dan Q adalah seperti biasa. Hubungan P dan Q sudah kita bahas di beberapa soal sebelumnya. Jadi di sini saya akan memperkuat kembali bagaimana bentuk aplikasi soal yang lain dari hubungan P dan Q. Oke, di sini dilalui titik 2a, 3 pasti teman-teman sudah paham. Ya. Pahamnya adalah berarti di sini ada hubungan koordinat x, y. Berarti kalau misalkan yang pertama ini 2a, 3 berarti x1, y1 2a, 3. Sementara yang b tambah 1, berarti ini yang untuk x2, y2 b ditambah 1, Jadi langkah selanjutnya adalah seperti biasa teman-teman, kita substitusi masing-masing persamaan nilai x dan y ke 2x dikurang 5y ditambah 7 sama dengan 0. Yang pertama 2x dikurang 5y ditambah 7 sama dengan 0. X yang pertama 2a ya, berarti di sini 2 dikalikan 2a dikurang 5, y-nya berapa? Yang pertama adalah 3, ya berarti 5 dikalikan 3, kemudian ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian di sini bisa kita kalikan langsung, 2 kali 2 ini adalah 4a. Kemudian di sini dikurang 5 kali 3 15, 15 ditambah 7 sama dengan 0. Oke, berarti untuk mencari 4a sama dengan 15 dikurang 7, langsung kita pindahkan ya teman-teman. Jadi di sini 4a sama dengan 15 dikurang 7 adalah 8. Berarti a sama dengan 8 bagi 4 2. Berarti nilai a-nya adalah 2. Oke. Kemudian kita harus mencari berapa nilai b-nya. Ya, untuk menentukan nilai b di sini berarti kita menggunakan koordinat x, y pada bagian yang kedua ya. Berarti ini x2, y2. Berarti 2x-nya adalah b ditambah 1, 2 dikalikan b ditambah 1 ya. Kemudian dikurang 5, y-nya adalah a, 5 dikalikan a ditambah 7 sama dengan 0. Oke, kemudian ini kita kalikan ke dalam, 2 dikalikan b 2b ditambah 2 dikali 1 2 dikurang 5 dikalikan a-nya sudah kita peroleh, a-nya sama dengan 2 ya, berarti 5 dikalikan 2 sama dengan 10 nantinya ya, 5 dikalikan 2 ditambah 7 sama dengan 0. Oke, berarti 2b ditambah 2 dikurang 10 ditambah 7 sama dengan 0. Oke, berarti di sini 2b, ini kita selesaikan dulu. 2 dikurang 10 adalah negatif 8 ya, berarti sini ditambah negatif 8, di sini ditambah 7 sama dengan 0. Oke, berarti 2b sama dengan, kalau kita pindahkan berarti 8-nya jadi positif, 7-nya jadi negatif. Oke, berarti 2b sama dengan 8 dikurang 7 adalah 1, berarti nilai persamaan b-nya adalah 1/2. Jadi mungkin sampai di sini teman-teman sudah bisa untuk mengerjakan, karena kita hanya tinggal mensubstitusi nilai masing-masing koordinat x1, y1, x2, y2 ke suatu persamaan dan kita di sini menentukan nilai a dan b-nya. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan nilai a dan b-nya, kemudian kita substitusi ke persamaan p dan q-nya, manakah nilai persamaannya yang lebih besar, apakah p atau q atau sama dengan ya. Yang P yang pertama di sini persamaannya adalah 4a ditambah 2b. Oke. 4 nilai a-nya adalah 2, kemudian ditambah 2 dikalikan b setengah. Berarti 2 dibagi 2 adalah 1,
4 dikali 2 8, 8 tambah 1 9. Berarti nilai P-nya adalah 9. Oke. Kemudian yang untuk Q, persamaannya adalah 2A ditambah 4B. Oke. Nilai A-nya adalah 2, berarti 2 dikalikan 2 ditambah 4B-nya adalah setengah. Oke. 4 dibagi 2, 2. Berarti 2 dikali 2, 4 ditambah 2. Q sama dengan 6. Berarti mana lebih besar antara P atau Q? P-nya adalah 9, Q-nya adalah 6. Ternyata P lebih besar daripada Q, sehingga jawaban 4 adalah yang A. Oke. Tipe soal ini sudah banyak kita bahas pada video-video sebelumnya. Jadi di sini hanya untuk memperkuat latihan teman-teman semua. Jadi fokus pada apa yang kita cari. Oke. Untuk mempertajam lagi jenis soal seperti ini, silakan teman-teman kerjakan yang nomor 2 ini, kemudian silakan jawab di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tabel di atas menunjukkan usia dan jenis kelamin 25 peserta yang mengikuti undian berhadiah. Jika pemenang undian akan dipilih secara acak, berarti di sini ada kata kuncinya ya, secara acak. Kemudian berapakah peluang yang terpilih adalah wanita usia di bawah 40 tahun atau pria berusia 40 tahun ke atas. Oke. Di sini kalau misalkan kita akan membahas berapakah peluangnya, oke, perhatikan pernyataan dari pertanyaannya. Oke. Di sini kalau ada kata atau, berarti peluangnya nanti dijumlah atau dikali. Nah, di sini teman-teman harus paham ya. Untuk menentukan peluang, jika ada kata atau, maka nanti peluangnya akan dijumlahkan. Jadi kata kuncinya di sini ya. Jadi nanti peluangnya akan dijumlahkan. Silakan bagi teman-teman yang belum paham, cari mengenai peluang ya, kata atau. Kemudian kata kunci di sini lagi adalah wanita usia di bawah 40 tahun. Oke, dari tabel sudah diketahui ya, di sini wanita yang di bawah 40 tahun itu ada 8 ya. Kemudian atau pria berusia 40 tahun ke atas ada 2 dan totalnya ada 25. Berarti peluang yang muncul sama dengan 2 di sini kan untuk wanita. Ya, untuk wanita di bawah 40 tahun ini ada 8, berarti di sini 8 per totalnya ya, per 25 ditambah jumlah pria berusia 40 tahun ke atas ada 2, berarti 2 per totalnya juga 2 per 25. Berarti jawabannya 10 per 25. Sehingga jawabannya yang C. Jadi sebenarnya untuk menentukan peluang ini soal yang paling mudah teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu waktu yang lama untuk mengerjakannya. Namun di sini kita harus paham ya, harus paham konsepnya. Jadi salah satu kuncinya di situ. Kalau misalnya kita tidak tahu konsepnya, maka soal tersebut akan terlihat sulit. Oke, kita lanjut ke soal yang sama ya, masih mengenai soal yang tadi, tetapi di sini yang ditanya adalah pria usia di bawah 40 tahun. Pertanyaan masih sama teman-teman. Oke. Jadi di sini teman-teman silakan kerjakan sendiri, latihan sendiri, karena latihan adalah suksesnya. Jadi nanti berapa jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Kak Ari akan mengadakan arisan di rumahnya. Ia berencana membeli apel dan jeruk sebagai pencuci mulut. Harga satu apel lebih tinggi 8.000 dari harga 1 kg jeruk. Jika harga 1 kg apel dan 2 kg jeruk adalah X, maka harga 1 kg jeruk adalah K. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah jumpa dengan multiple choice yang dimana pilihan gandanya seperti ini, pasti teman-teman sudah mindsetnya, aduh ini soalnya sulit nih gitu. Jadi teman-teman buang mindset seperti itu. Jadi ini sebenarnya gampang teman-teman. Pertama mungkin kita terlalu malas untuk membaca soalnya, karena dia butuh penalaran. Ya jelas teman-teman.
Ini kan salah satu tipe soal penalaran ya. Tetapi kalau misalkan kita sudah paham kuncinya, pasti kita bisa mengerjakan. Kata kuncinya di sini, harga satu apel lebih tinggi 8.000 dari harga 1 kg jeruk. Oke, berarti di sini ada satu apel ya, harganya itu lebih tinggi. Berarti kan total berarti 8.000 ditambah 1 jeruk. Oke, jadi ini kita buat, ini kan masih dalam bentuk pernyataan. Kita buat dalam bentuk persamaan. Artinya apel itu 8.000 ditambah 1 kg jeruk. Harga dari satu apelnya. Kemudian di sini ada pernyataan lagi, jika 1 kg apel, jika 1 kg apel ya ditambah 2 kg jeruk dan 2 kg jeruk, berarti kan artinya ditambah 2 kg jeruk adalah X, berarti sama dengan X. Maka harga 1 kg jeruk adalah, jadi gini teman-teman, jadi bisa langsung kita selesaikan. A-nya kan ini, A sama dengan 8.000 ditambah 1Z. Dimana nilai A itu kita substitusi ke sini. Ya. Ini kan nilai A-nya, berarti kan 8.000 ya ditambah 1Z ditambah yang ini lagi nih 2Z sama dengan X. Oke, berarti di sini kan 8.000, 1Z ditambah 2Z berapa teman-teman? 3Z sama dengan X. Karena di sini yang ditanya adalah jeruk, berarti jeruknya ditanya nih ya. Berarti 3Z sama dengan X dikurang 8.000 ya. Kemudian Z sama dengan X dikurang 8.000 dibagi 3. Oke. Setelah kita dapat, tinggal kita cocokkan dengan pilihan ganda yang ada. Oleh karena itu kita dapat jawabannya adalah yang B. Jadi cukup mudah teman-teman kita soal seperti ini. Jadi tidak kurang dari 1 menit kita sudah bisa mengerjakan soal yang seperti ini. Ya. Oke, untuk melatih lagi kemampuan teman-teman semua, oke, di sini ada soal lagi ya. Pak Teguh berencana membeli apel dan jeruk sebagai oleh-oleh untuk Pak Bambang. Harga 1 kg apel lebih tinggi 10.000 dari harga 1 kg jeruk. Jika harga 1 kg apel dan 2 kg jeruk adalah 2X, maka harga 1 kg jeruk adalah, ayo berapa teman-teman? Jadi sama seperti biasa. Oke. Untuk melatih kemampuan teman-teman semua, silakan teman-teman kerjakan sendiri, latihan sendiri, berapa jawabannya. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Jadi nanti teman-teman yang belum dapat tahu ya, sehingga kita mencocokkan jawabannya, mana jawaban yang tepat, mana yang tidak. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semangat teman-teman untuk berjuang UTBK SNBT tahun 2023. Semoga tujuan universitas masing-masing dari teman-teman semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.